Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali pada pertemuan ke-9, ya, pertemuan ke-9 yang masih membahas tentang akhlak terhadap diri sendiri, ya. Yang kita bahas kali ini adalah cara memelihara akhlak terhadap diri sendiri biar muncul pemeliharaan, ya, pemeliharaan terhadap diri sendiri. Karena penting sekali. Dan teman-teman semuanya perhatikan ya, kemarin untuk tugas mencari ayat-ayat hadis-hadis gimana? Sudah selesai kan? Sudah, paling tidak yang kami harapkan Anda pernah membaca itu. Anda pernah membaca ya. Anda pernah menulis hadis-hadis itu. Ya, biar Anda suatu kali ketika mengingat hal ini, oh saya sudah pernah menulis. Syukur-syukur Anda hafal dengan ayat-ayat tersebut hingga mendatangkan kebaikan dan menjadi rem ketika Anda melupakan akhlak terhadap diri sendiri. Maka kita akan membahas ya cara memelihara akhlak terhadap diri sendiri. Yang pertama adalah sabar, ya. Munculkan rasa sabar, yaitu perilaku seseorang terhadap dirinya sendiri sebagai hasil dari pengendalian nafsu dan penerimaan terhadap apa yang menimpanya. Sabar diungkapkan ketika melaksanakan perintah, menjauhi larangan, dan ketika ditimpa musibah. Jadi ketika dalam sholat dibutuhkan rasa sabar enggak kira-kira? Harus sabar, ya, harus sabar. Karena sholat itu amalan yang tentunya akan menjadi sangat berat untuk dilakukan bagi mereka yang tidak sabar. Ya, seperti itu. Maka Anda harus memunculkan dalam diri Anda sifat sabar. Ya, kemudian menjauhi larangan, ya. Harus sabar menghadapinya. Oh, ini tidak boleh, oh ini tidak boleh, ya. Anda harus sabar seperti itu. Ketika puasa misal, puasa Ramadan, ya. Anda menjauhi larangan-larangan yang bisa menyebabkan Anda batal dalam berpuasa. Dan Anda lakukan itu dengan sabar. Maka muncullah kebaikan pada diri Anda. Dengan apa? Dengan mendapatkan titel la'allakum tattaqun, ya, menjadi orang-orang yang bertakwa, ya. Kemudian ketika ditimpa musibah, ya, munculkan ketahanan diri, ya, akhlak, ya, yang muncul ketika Anda diberikan musibah. Ya, apa yang harus dilakukan ketika seseorang tertimpa musibah? Yang pertama dilakukan adalah dengan mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Semuanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ini salah satu bentuk pasrah diri terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yang bersabar, yang mampu mengambil hikmah atas segala ujian yang Allah berikan, apa yang musibah yang menimpa seseorang. Nah, oleh karenanya bersabarlah. Ya, wah sulit Bapak. Sulit, kita tuh anak muda. Bersabar. Ya, dengan cara apa ya? Mungkin dengan berpuasa, ya. Bersabar atas gejolak hawa nafsu yang ketika Anda mengikutinya akan bahaya sekali, ya. Ya, bahaya sekali, nanti terjebak dengan apa? Pergaulan, seks bebas yang ujung-ujungnya adalah celaka. Celaka di mana? Ya di dunia dan di akhirat, ya. Maka ketika Allah mengingatkan, ya, la taqrabuz zina, ya, jangan engkau mendekati perzinahan, bersabarlah. Maka mereka yang belum mampu menikah, ya diperintahkan untuk apa? Puasa, ya, agar menahan syahwatnya. Dia sabar, kalau bahasanya sekarang sabar dalam menjomblo, ya, ya. Seperti itu, ya. Dalam artian apa? Anda sabar menahan hawa nafsu Anda, sabar dalam menuntut ilmu. Ini juga penting sekali. Kalau Anda tidak sabar dalam menuntut ilmu, nanti sebentar saja sudah bosan, ya, sebentar saja sudah bosan. Kemudian perlu diingat, ya, perlu diingat bagaimana keutamaan ilmu. Kalau Anda tidak bersabar dalam menuntut ilmu, maka berbahaya, ya, berbahaya sekali. Apalagi ilmu agama, penting sekali. Ingat, ya, jangan pandang sebelah mata tentang ilmu agama. Justru ketika Anda beragama, Anda akan hidup sebagai orang yang berkarakter, ya, orang yang memiliki karakter yang baik, karena Anda dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Anda dimuliakan, ya.
oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sabar. Kemudian yang kedua adalah syukur. Ya, yakni sikap berterima kasih atas pemberian nikmat Allah yang tidak bisa terhitung banyaknya. La tuhsuha. Bisakah Anda menghitung nikmat Allah? La tuhsuha. Tidak bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Syukur diungkapkan dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Syukur pula yang dengan ucapan adalah memuji Allah dengan bacaan alhamdulillah. Sedangkan syukur dengan perbuatan dilakukan dengan apa? Menggunakan dan memanfaatkan nikmat Allah sesuai dengan aturannya. Ya, ingat ya, aturannya, bukan aturan Anda. Ya, diberikan mata, ya, diberikan mata. Untuk apa? Untuk melihat sesuatu yang baik, bukan melihat sesuatu yang diharamkan. Maka perhatikan, diberikan mulut untuk mengucap sesuatu yang baik, namun pada kenyataannya senang berkata kotor, mencaci, mencela. Ingat ya, perbuatan-perbuatan seperti itu bukan ciri seorang mukmin. Maka perhatikan diri Anda. Ya. Kemudian cara yang disebutkan di sini tentang rasa syukur ini sangat penting untuk diperhatikan. Sebab Allah Subhanahu wa taala ya menjanjikan mereka yang bersyukur Allah tambah nikmatnya. Tambah nikmatnya, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, diberikan kelancaran dalam segala urusan, ya, dimudahkan. Kemudian yang ketiga adalah tawadhu, ya. Tawadhu, ya, yakni rendah hati, selalu menghargai siapa saja yang dihadapinya, baik orang tua, muda, kaya atau miskin. Sudahkah Anda melakukannya? Ya. Terkadang muncul meremehkan, tidak menghargai. Contoh tidak menghargai apa coba? Ya. Ketika Anda berbicara dengan teman Anda, wajah Anda tidak menatap matanya, namun menatap layar HP Anda. Ini sudah perbuatan yang mohon maaf ya, kurang menghargai orang lain. Apalagi kepada orang tuanya, diberitahu ya, diingatkan, tapi maaf ya tidak dihiraukan. Ini tidak menghargai. Maka lihatlah contohlah Rasulullah yang dengan orang tua beliau menyanjungnya, menghormatinya, ya. Yang dengan anak kecil Rasulullah mencintainya, menyukainya, Masya Allah. Lalu bagaimana dengan kita? Sikap tawadhu melahirkan ketenangan jiwa, menjauhkan dari sifat iri dan dengki yang menyiksa diri sendiri dan tidak menyenangkan orang lain. Kemudian adalah siddiq, artinya benar atau jujur. Ya. Orang yang memiliki sifat jujur, kira-kira Anda suka enggak dengan orang ini? Kira-kira dicintai masyarakat enggak? Kira-kira disukai dalam berteman enggak? Tentu disukai, tentu dicintai. Al-kadhiba yahdi ilal fujur. Al-fujur yahdi ilan nar. Ya. Perhatikan ya. Perhatikan. Ya. Dusta mendatangkan keburukan. Dan keburukan tempatnya adalah di neraka. Maka jujur, ya, jujurlah. Seorang muslim dituntut ya, dituntut selalu berada dalam keadaan benar lahir batin, yaitu benar hati, benar perkataan dan benar perbuatan. Dia bukan orang munafik, dia jujur apa adanya. Maka perhatikan di mana level kejujuran Anda. Jujur, ketika apa? Ketika UTS ada tulisan ya, close book. Ya, dilarang membuka buku ya. Tapi karena ini sistem daring ya, Anda mengerjakan sambil membuka ini mencari jawaban. Ini ingat, Anda sedang menipu. Menipu siapa? Ya menipu diri Anda sendiri. Itu yang paling utama. Ya. Hati-hati ya. Ingat, pencapaian sesuatu jika tidak sesuai dengan kemampuan Anda, kejujuran Anda, maka kemampuan itu hanyalah ya palsu belaka. Maka yang palsu ini enggak baik. Kecurangan yang menjadikan hatinya berpenyakit,
Ya, takut saingan, kalah saingan hingga menghalalkan segala cara, ya. Maka jujurlah baik lahir ataupun batinnya, ya. Maka kemudian kami sebutkan tentang amanah, ya. Amanah, ya. Ini sifat-sifat, ya, akhlak terhadap diri Anda sendiri nih. Anda harus memunculkan sifat amanah. Artinya dapat dipercaya. Ya, sifat amanah memang lahir dari kekuatan iman. Semakin menipis keimanan seseorang, semakin pudar pula sifat amanah pada dirinya. Itu ingat ya. Semakin menipis keimanan seseorang, semakin pudar pula sifat amanah pada dirinya. Dia nggak takut sama Allah. Diberikan amanah, diberikan tangan. Mungkin yang bekerja, ya, bekerja. Anda yang sebagai kasir mungkin, ada yang menjadi pengelola mungkin, ya. Kalau dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berbuat semaunya. Berbuat semaunya, berbuat curang. Maka ini berbahaya. Dan kenapa bisa seperti ini? Karena tipisnya keimanan seseorang. Dia tidak takut maksiat itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap apa yang Anda lakukan tercatat. Ma yalfidhu biqaulin illa ladaihi raqibun atid, ya. Perlu Anda ketahui, yang Anda ucapkan saja semuanya sudah tercatat. Oleh siapa? Oleh para malaikat yang Allah perintahkan untuk mencatat apa yang Anda ucapkan. Terlebih lagi tentang perbuatan, semuanya terekam, terekam, ya. Maka nah, antara keduanya terdapat ikatan yang sangat erat sekali, ya, sangat erat sekali antara keimanan dan apa? Dan sifat amanah. Lihat, tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah. Tidak sempurna agama orang yang tidak menunaikan janji. Maka amanah dan janji ini urusan yang berat, ya. Jangan senang berjanji, ya. Karena setiap janji itu akan ditagih. Entah remeh, ya. Nanti ya habis kuliah ya, aku tak datang ke rumahmu. Atau aku tak main ke kosanmu. Ditunggu-tunggu enggak datang, ditunggu-tunggu. Anda telah berjanji. Dan janji-janji ini yang mungkin menyakiti orang lain hingga mereka kecewa terhadap Anda. Secara nilai hubungan sosial pun sudah jelek. Sudah jelek. Anda disebut orang enggak amanah sama sekali. Seneng ingkar janji, ya. Ditunggu kencane jam 1, muncul jam 4, ya. Lihat. Nah, ini akan menimbulkan perpecahan di antara orang lain. Maka ketika Anda menemukan orang-orang yang amanah, kira-kira Anda senang enggak? Senang. Karena mereka orang yang amanah. Kemudian adalah istiqamah. Ya, istiqamah, yakni sikap teguh dalam mempertahankan keimanan dan keislaman sekalipun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan, ya. Mempertahankan keimanan. Pernah digoda enggak ketika sholat? Pernah digoda enggak ketika puasa? Pernah digoda enggak ketika belajar? Pernah digoda enggak ketika disuruh orang tua? Ya. Ini hal-hal yang baik ini, setan itu sudah berikrar bahwasanya mereka akan mengajak sebanyak-banyak manusia untuk mengikutinya menjadi temannya di neraka jahanam. Ya, maka perhatikan, ya. Perhatikan bagaimana bahayanya bujuk rayu mereka, ya. Maka minta kepada Allah agar dijauhkan dari godaan, ya. Seperti misalnya, ya, Anda melakukan amal soleh, kebaikan, yang dengan kebaikan itu Anda senang sekali melakukannya. Namun tiba-tiba sulit sekali, berat sekali melakukannya karena bisik-bisik dari setan yang menjerat Anda semuanya. Maka di saat seperti ini perbaharui keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Minta kepada Allah agar dibantu.
Perintah supaya istiqomah dinyatakan dalam di dalam Al-Qur'an Al-Fussilat ayat 6. Katakanlah bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, maka istiqomahlah menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya, dan kecelakaan besar bagi orang-orang yang bersekutu, yang menyekutukannya. Hati-hati ya, hati-hati. Maka perintah istiqomah itu penting ya. Belajar kalau enggak istiqomah ya enggak akan bisa. Baru lihat video 3 menit sudah ditinggal pergi. Lihat, kita mau dapat ilmu dari mana? Ya. Kita bukan mengejar apa? Bukan mengejar titel. Namun yang kita cari adalah ilmu. Yang dengan harapannya ketika Anda berilmu, Anda bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Itulah harapannya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ya, tentang sikap teguh ini ya, tentang mempertahankan keislamannya. Bagaimana ketika Anda mendengar ya, pernah mendengar bagaimana Bilal bin Rabah mempertahankan keislamannya, disiksa ya, dibully, diolok-olok, bahkan bukan hanya dengan kalimat-kalimat namun perbuatan-perbuatan, ditindih batu perutnya. Namun ketika ditanya tentang keimanan, dia terus mengatakan bahwasanya Allah itu satu. Ya. Allah itu satu. Tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Maka perhatikan ya, perhatikan. Wala tamutunna illa wa antum muslim, dan jangan engkau mati kecuali dalam keadaan Islam. Ya. Kemudian adalah ifah, ya. Ifah, menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik dan memelihara kehormatan diri dari segala hal yang akan merendahkan, merusak dan menjatuhkan. Ya. Kalau Anda lihat ada mungkin teman-temanmu yang main kartu, yang merokok-rokok di situ, melakukan sesuatu yang tidak semestinya dilakukan, lalu Anda mendatanginya, maka jangan heran jika orang lain juga berprasangka kamu adalah bagian dari orang yang melakukan hal tersebut. Maka Anda harus bisa pintar memilah-milah. Ya, mana tempat yang harus saya tuju, mana tempat yang tidak mendatangkan fitnah, itu yang harus Anda lakukan. Ya, karena menjaga kehormatan seorang mukmin itu wajib, dan ini adalah perkara yang besar. Nilai dan wibawa seseorang tidak ditentukan oleh kekayaan dan jabatannya, dan tidak pula dengan ditentukan oleh bentuk rupanya, tetapi ditentukan oleh kehormatan dirinya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang berikutnya adalah pemaaf, ya. Munculkanlah sikap pemaaf, sikap suka memberi maaf terhadap kesalahan orang lain tanpa ada sedikit pun rasa benci dan keinginan untuk membalas. Bisa enggak? Kadang mulutnya mengutarakan ya, mengatakan ya saya maafkan, namun hatinya masih dongkol, masih marah, bahkan ada keinginan untuk membalas dendam. Hati-hati dengan perkara demikian. Islam mengajarkan kita untuk dapat memaafkan kesalahan orang lain tanpa harus menunggu permohonan maaf dari yang tersalah. Kemudian manfaat akhlak terhadap diri sendiri. Yang pertama, ya, ketika Anda berakhlak terhadap jasmani Anda, maka apa yang muncul? Jauh dari penyakit, karena sering menjaga kebersihan, ya. Tubuh menjadi sehat dan selalu bugar, menjadikan badan kuat dan tidak mudah lemah, ya. Olahraga pun itu salah satu bentuk akhlak kita terhadap jasmani kita, dikelola dengan baik, ya. Tidak disia-siakan. Kemudian yang kedua, berakhlak terhadap akalnya, memperoleh banyak ilmu, mengamalkan ilmu yang kita peroleh untuk orang lain, membantu orang lain, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, berakhlak terhadap akalnya. Kemudian berakhlak terhadap jiwanya. Ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
kemudian jauh dari perbuatan yang buruk, kemudian selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti itulah ya, manfaat akhlak terhadap diri sendiri. Dan lihat ya, bagaimana Allah mengatur segala hal termasuk urusan akhlak, bagaimana bermuamalah, bagaimana melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, bagaimana memotivasi diri, semuanya telah disebutkan. Maka manfaat akhlak terhadap diri sendiri yang berkaitan dengan akhlak terhadap jasmani, akal dan jiwanya, ya, mestinya kita dapati itu. Usahakan untuk mendapatkan manfaat itu. Karena dengan didapatinya manfaat itu, maka kebaikan akan menjadi milik kita. Maka teman-teman ya, ini yang dapat kami sampaikan di pertemuan ke-9 ini ya. Seperti itu. Jika ada kurang faham atau ada yang perlu didiskusikan, kami membuka juga di grup WA ya. Silahkan, bukan hanya di Google Classroom. Saya open 24 jam untuk menjawab pertanyaan kalian ya, agar tujuannya apa? Kalian mampu memahami pelajaran ini dengan baik. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.